Matahari Baghdad menggantung malas di langit yang nyaris putih karena panas yang memanggang. Cahaya terik itu menembus celah-celah tirai sutra istana, menciptakan pola-pola debu emas yang menari di udara yang diam. Namun, bagi Khalifah Harun al-Rasyid, keindahan arsitektur istananya yang megah hari ini terasa seperti sangkar emas yang menyesakan. Ia duduk di singgasananya yang beralaskan beludru merah, menopang dagu dengan tangan yang dihiasi cincin permata, sementara matanya menatap kosong ke arah para penari yang sedang berputar-putar di tengah ruangan. "Cukup," gumam sang raja. Suaranya pelan namun seketika menghentikan musik gambus yang mengalun. Jafar Barmaki, wazir setianya, segera melangkah maju dan membungkuk dalam. "Apakah Paduka tidak terhibur? Penari ini didatangkan langsung dari pesisir." "Aku bosan, Jafar," potong Harun al-Rasyid sambil mengibaskan tangannya, mengusir para penari keluar dari balairung. Ia bangkit berdiri, jubah kebesarannya berdesir pelan. "Setiap hari aku disuguhi kepatuhan, keindahan yang terukur, dan percakapan yang diatur. Aku merindukan kekacauan yang terkendali. Aku merindukan teka-teki." Sang raja berjalan menuju jendela, menatap ke arah pasar kota yang riuh di kejauhan. "Rakyatku minum Homer untuk melupakan beban, lalu mereka menjadi bodoh dan jujur. Tapi Homer itu haram. Aku ingin melihat kejujuran dan kebodohan itu tanpa dosa yang menyertainya." Sebuah ide gila, sebuah percikan kenakalan yang jarang muncul, tiba-tiba melintas di benak penguasa Baghdad itu. Ia berbalik menatap Jafar dengan senyum yang membuat bulu kuduk sang wazir meremang. "Coba buat pengumuman, Jafar. Sekarang juga. Aku akan memberikan 1000 dinar emas, kau dengar aku, 1000 dinar, kepada siapa saja yang bisa tampil mabuk berat di hadapanku." Jafar terbelalak. "Mabuk, Paduka? Tapi hukum agama?" "Dengarkan sampai selesai," sela raja dengan mata berbinar. "Syaratnya, mereka tidak boleh menenggak setetes pun Homer atau minuman memabukkan lainnya. Aku ingin melihat mabuk yang halal. Aku ingin melihat ilusi yang begitu sempurna hingga mataku sendiri tertipu. Tapi ingat konsekuensinya." Harun al-Rasyid tertawa kecil, suara yang memantul di dinding pualam. Berita itu menyebar lebih cepat daripada api di padang rumput kering. Dalam hitungan jam, alun-alun di depan gerbang istana telah berubah menjadi panggung teater paling absurd yang pernah dilihat warga Baghdad. Riuh rendah suara tawa dan cemoohan memenuhi udara. Satu persatu warga mencoba peruntungan mereka. Ada seorang pedagang kain yang berguling-guling di tanah sambil memeluk kambing. Berpura-pura kambing itu adalah istrinya. Raja hanya menatapnya datar dari balkon, lalu memberi isyarat tangan ke bawah. Dalam sekejap, algojo istana yang hari ini beralih profesi menjadi tukang cukur paksa menyeret pedagang itu. Bunyi kres, kres dari pisau cukur yang tajam terdengar ngilu, dan tak lama kemudian pedagang itu lari menutupi kepalanya yang kini pelontos mengkilap, diiringi gelak tawa penonton. Seorang penyair mencoba meracaukan syair tanpa makna, tetapi matanya masih terlalu fokus, langkahnya terlalu tegap. Gagal, gundul. Seorang tukang roti mencoba berjalan sempoyongan, tetapi ia tersandung kakinya sendiri dengan cara yang terlalu dibuat-buat. Gagal, gundul. Menjelang sore, tumpukan rambut di sisi gerbang istana sudah menggunung, dan 1000 dinar emas itu masih aman di dalam peti perbendaharaan. Di sudut pasar yang agak jauh dari kerumunan, Abu Nawas duduk santai di kedai kopi langganannya. Ia menyeruput kopi pahitnya sambil mengamati beberapa orang yang lewat dengan kepala tertutup kain sorban yang dililit asal-asalan, tanda baru saja menjadi korban pisau cukur istana. "Sayembara gila," gumam pemilik kedai sambil mengelap meja. "Raja kita sedang bosan, dan kepala warga jadi mainannya. Kau tidak tertarik, Abu Nawas? Bukankah kau ahlinya hal-hal gila?" Abu Nawas tersenyum tipis, matanya menyipit penuh perhitungan. 1000 dinar emas. Jumlah itu cukup untuk hidup mewah selama bertahun-tahun, atau setidaknya untuk membungkam omelan istrinya tentang atap rumah yang bocor. Tapi lebih dari itu, tantangan ini menggelitik egonya.
Mabuk tanpa Homer itu bukan sekedar akting, itu adalah manipulasi psikologis tingkat tinggi. Mabuk itu bukan hanya soal sempoyongan, kawan. Mabuk adalah disorientasi jiwa, hilangnya kendali antara pikiran dan tubuh. Raja ingin melihat kekacauan yang otentik. Ia meletakkan koin di meja dan bangkit berdiri. Siapkan karung gandummu, mungkin aku akan memborongnya besok. Setibanya di rumah, suasana damai sore hari langsung pecah. Istrinya yang sudah mendengar desas-desus tentang sayembara itu menghadangnya di pintu dengan wajah pucat pasi. "Jangan katakan kau akan melakukannya," seru istrinya tangan berkacak pinggang menghalangi jalan masuk. "Aku sudah melihat tetangga kita, si Hamid, kepalanya licin seperti melon. Kalau kau pulang dengan kepala gundul abu, aku tidak akan membukakan pintu selama sebulan." Abu Nawas terkekeh, menggeser tubuh istrinya dengan lembut, lalu masuk ke dalam rumah. "Tenanglah, wahai permata hatiku, si Hamid itu gagal karena dia mencoba berakting mabuk. Aku tidak akan berakting, aku akan menjadi mabuk." "Tanpa Hammer, kau mau makan kecubung? Itu beracun." Tidak, ramuan cerdik tidak membutuhkan racun, hanya sedikit manipulasi indera." Abu Nawas memulai persiapannya yang aneh, mengabaikan protes istrinya yang terus membuntutinya ke dapur. Langkah pertama adalah parfum anti sadar. Abu Nawas mengeluarkan panci tanah liat tua. Ia tidak mengisinya dengan air mawar atau cendana, melainkan segenggam bunga melati yang sudah membusuk, beberapa kelopak Kamboja yang diambil dari kuburan lama, dan sejumput belerang. Ia merebus campuran itu. Bau yang menguar dari panci itu begitu menyengat, kombinasi antara aroma manis yang sakit dan bau anyir yang membuat perut mual. "Demi Tuhan, Abu, apa kau mau mengusir setan atau membunuhku?" teriak istrinya sambil menutup hidung dengan ujung kerudungnya. "Ini aroma disorientasi, istriku," jawab Abu Nawas sambil mengipas-ngipaskan uap busuk itu ke jubah wol kasarnya. Orang mabuk tidak sadar akan baunya sendiri. Bau ini akan membuat siapapun yang mendekatiku merasa pusing duluan. Ini menciptakan atmosfer. Ia membiarkan uap itu meresap ke dalam serat-serat pakaiannya hingga baunya menempel permanen. Langkah kedua lebih membingungkan lagi. Abu Nawas pergi ke gudang belakang dan mengeluarkan sebuah gasing kayu besar yang biasa dimainkan anak-anak, namun ukurannya 3 kali lipat lebih besar. "Untuk apa mainan itu?" tanya istrinya, kini nadanya berubah dari marah menjadi bingung. "Keseimbangan, sayangku, atau lebih tepatnya penghancuran keseimbangan." Abu Nawas memutar gasing itu di lantai tanah. Saat gasing itu berputar kencang, Abu Nawas tidak hanya menontonnya. Ia mulai memutar tubuhnya sendiri mengikuti putaran gasing itu. Ia berputar, terus berputar. Matanya terkunci pada satu titik yang bergerak, memaksa cairan di dalam telinganya bergolak hebat. Ia melakukan ini berulang-ulang, melatih otaknya untuk menerima rasa pening sebagai kondisi normal yang baru. Ia berhenti sejenak, terhuyung, menabrak dinding, lalu tertawa. Belum cukup pening. Malam semakin larut, Abu Nawas beralih ke meja kerjanya yang penuh tumpukan kertas. Ia mengambil pena bulu angsa dan mulai menuliskan kalimat-kalimat di secarik kertas lusuh. Bukan puisi indah, bukan pula doa. Ia menuliskan rangkaian logika yang patah. Jika ayam berkokok di siang hari, apakah malam tersinggung? Tidak, karena bulan terbuat dari keju yang meleleh di atas roti kesabaran. Ia membaca kalimat itu berulang-ulang. Ia menghafal intonasi yang salah. Ia melatih lidahnya untuk terpeleset di suku kata tertentu. Ia melacik naskah filosofi yang terdengar sangat dalam, tapi sebenarnya kosong melompong. Persis seperti racauan para pemabuk di kedai tuak yang merasa diri mereka filsuf dunia. Selain itu, ia menyiapkan sebuah kantong kecil berisi serbuk tepung halus yang dicampur dengan sedikit merica bubuk. "Serbuk rahasia," bisiknya, untuk efek dramatis saat bersin. Ketika waktu tidur tiba, istrinya sudah menyerah dan masuk ke kamar, membanting pintu. Namun Abu Nawas tidak tidur di sampingnya. Ia membawa bantalnya ke ruang tengah, meletakkannya di lantai di ujung dipan kayu yang tinggi. Ia membaringkan tubuhnya dengan posisi yang sangat tidak lazim dan menyiksa. Kakinya ia sanggah tinggi di atas dipan, sementara punggung dan kepalanya menjuntai ke bawah, menyentuh lantai dingin, posisi sungsang. Darah mulai mengalir deras ke kepalanya. Wajahnya terasa panas dan bengkak, tekanan di balik matanya meningkat.
"Apa yang kau lakukan sekarang?" Suara istrinya terdengar lagi dari balik pintu kamar. Kali ini terlihat khawatir. "Tidur istriku," seru Abu Nawas dengan suara yang mulai terdengar sengau karena posisi kepalanya. "Aku membiarkan gravitasi bekerja. Besok pagi ketika aku bangun, kepalaku akan terasa seberat batu kilangan dan duniaku akan berputar bahkan sebelum aku membuka mata. Itulah kunci kemenangan kita." Dalam kegelapan ruang tengah yang berbau rebusan bunga busuk itu, Abu Nawas menutup matanya. Rasa pening mulai merambat perlahan, sebuah sensasi berdenyut yang tidak nyaman. Namun di balik ketidaknyamanan itu, bibirnya menyunggingkan senyum. Ia membayangkan wajah Raja Harun al-Rashid besok pagi. Persiapan fisik sudah selesai, persiapan mental sudah matang. Aroma, keseimbangan tubuh dan logika bicara sudah ia rusak sedemikian rupa. Ia tidak perlu berpura-pura menjadi orang gila atau pemabuk besok. Dengan posisi tidur seperti ini sepanjang malam, ia akan bangun dalam keadaan setengah sadar, dengan keseimbangan tubuh yang hancur total dan sakit kepala yang nyata. Ia akan memberikan raja sebuah pertunjukan yang tidak akan pernah dilupakan Baghdad. Dan untuk 1000 dinar itu, sedikit sakit leher dan pusing 7 keliling adalah harga yang murah untuk dibayar. Abu Nawas pun hanyut dalam tidur yang gelisah, menunggu matahari terbit untuk memulai sandiwaranya. Matahari pagi Baghdad belum sepenuhnya naik, namun kepala Abu Nawas rasanya sudah berada di tengah gurun pasir saat tengah hari bolong. Efek tidur dengan posisi sungsang, kaki di atas sandaran dipan dan kepala menjuntai ke lantai benar-benar bekerja lebih efektif dari yang ia duga. Darah yang menumpuk di kepalanya semalaman kini menciptakan sensasi berdenyut yang konstan, membuat pandangannya berkunang-kunang secara alami tanpa perlu setetes pun air haram. Dunia di sekelilingnya terasa berputar perlahan, sebuah panggung yang sempurna untuk sandiwara besarnya. Ia bangkit dengan susah payah, membiarkan gravitasi menarik kembali darah ke seluruh tubuhnya, yang justru memicu gelombang pusing kedua yang lebih hebat. Abu Nawas menyeringai lebar, meskipun seringai itu tampak mengerikan di wajahnya yang bengkak dan merah padam. "Sempurna," gumamnya, suaranya serak. "Dunia ini memang sedang mabuk, aku hanya menyesuaikan diri." Langkah selanjutnya adalah kostum. Ia tidak sekedar mengenakan pakaian, ia mengenakan kekacauan. Jubah panjangnya dikancingkan secara acak, lubang ketiga bertemu kancing pertama, menciptakan efek miring yang membuat siapapun yang melihatnya akan merasa risih. Sorbannya, yang biasanya melilit rapi sebagai mahkota kecerdasan, kini ia lilitkan asal-asalan, separuh menjuntai menutupi telinga kiri, separuh lagi mencuat ke atas seperti tanduk unicorn yang patah. Namun senjata utamanya terletak di atas meja kayu kecil di sudut ruangan. Botol berisi cairan kental berwarna kecoklatan. Itu adalah parfum anti sadar racikannya sendiri. Campuran dari rebusan bunga melati yang sudah membusuk selama seminggu, perasan air bawang putih, sedikit cuka apel yang terlalu lama difermentasi, dan entah bahan apa lagi yang ia pungut dari selokan belakang pasar ikan. Dengan tangan gemetar, kali ini gemetaran yang disengaja, ia menuangkan cairan itu ke leher, ketiak, dan bahkan memercikannya ke jenggotnya. Bau menyengat seketika memenuhi ruangan, sebuah aroma hibrida antara manis yang memualkan dan asam yang menusuk tajam. Istrinya yang mengintip dari balik tirai kamar sebelah segera menutup hidung dan membanting pintu kembali, sebuah validasi instan atas keberhasilan ramuannya. Abu Nawas melangkah keluar rumah. Begitu kakinya menyentuh jalanan berdebu Baghdad, pertunjukan dimulai. Jalanan menuju istana cukup jauh, melewati pasar utama yang kini mulai ramai oleh pedagang yang menggelar lapak dan pembeli yang menawar harga. Abu Nawas tidak mengambil jalur lurus, ia mengambil jalur zigzag yang ekstrim. Kaki kanannya melangkah ke depan, namun tubuhnya terlempar ke kiri, seolah-olah ada angin topan yang hanya bisa dirasakan olehnya seorang. "Minggir, minggir!" teriak Abu Nawas kepada seekor ayam yang sedang mematuk biji-bijian di pinggir jalan. "Jangan kau halangi jalan Baginda Raja!" Ayam itu berkokok kaget dan lari bertirit-birit. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak, lalu sedetik kemudian wajahnya berubah sedih, seolah-olah baru saja kehilangan sahabat karib. Perubahan emosi yang drastis ini menarik perhatian beberapa orang yang sedang lewat. Seorang pedagang karket tua, Pak Salim, yang sedang menggulung dagangannya, membelalakan mata melihat sosok yang mendekat. Bau menyengat dari tubuh Abu Nawas tiba terlebih dahulu daripada orangnya. "Ya ampun, Tuan, Abu, bau apa ini? Apakah selokan kota meledak di tubuhmu? Dan kenapa jalanmu seperti kepiting yang kehilangan satu capit?"
Abu Nawas berhenti, tubuhnya bergoyang-goyang hebat seakan poros buminya tidak stabil. Ia menatap Pak Salim dengan mata sayu yang ia buat-buat agar terlihat tidak fokus. Menempelkan telunjuk di bibirnya, lalu menunjuk ke langit biru yang cerah. Kau tidak lihat, Salim, langit itu miring. Kalau aku jalan lurus, aku akan jatuh ke awan. Aku harus jalan miring untuk mengimbangi putaran dunia. Pak Salim melongoh. Tapi Tuan, langit baik-baik saja. Itulah masalahmu, bentak Abu Nawas tiba-tiba, membuat Pak Salim mundur selangkah. Kau terlalu sadar, orang sadar hanya melihat apa yang ada. Orang mabuk melihat apa yang mungkin terjadi. Tanpa menunggu balasan, Abu Nawas kembali melaju dengan gaya jalan zigzagnya. Ia menabrak tumpukan keranjang rotan, dan alih-alih meminta maaf, ia justru membungkuk hormat kepada tumpukan keranjang itu. Maafkan hamba, Paduka Keranjang. Hamba tidak melihat yang mulia sedang rapat dengan para debu jalanan. Orang-orang mulai berkumpul, bisik-bisik mulai terdengar riuh. Reputasi Abu Nawas sebagai orang alim dan cerdik pandai membuat pemandangan ini menjadi skandal yang menghibur. Anak-anak kecil berlarian mengikutinya dari jarak aman, menertawakan setiap kali Abu Nawas tersandung kakinya sendiri atau berdebat dengan benda mati. Di persimpangan dekat kedai kopi, Abu Nawas melihat sebatang pohon kurma besar yang tumbuh kokoh. Ia berhenti mendadak, menatap pohon itu dengan tatapan tajam penuh curiga. Perlahan ia mendekati pohon tersebut, lalu dengan gerakan dramatis, ia memeluk batang pohon yang kasar itu erat-erat. "Aha, tertangkap kau!" Serunya keras-keras, membuat kerumunan semakin padat. Ia menempelkan telinganya ke batang pohon itu, matanya melirik ke kiri dan ke kanan seolah-olah sedang memata-matai musuh. Ia melepas pelukannya, lalu menunjuk-nunjuk dahan pohon itu dengan marah. "Katakan pada rajamu, katakan pada Harun al-Rashid, Abu Nawas tidak bisa dikibuli oleh pohon. Aku tahu kau adalah prajurit yang disihir." Kerumunan meledak dalam tawa. Beberapa orang geleng-geleng kepala, yakin bahwa Abu Nawas akhirnya kehilangan akal sehatnya atau memang benar-benar mabuk berat. Namun, tidak ada satupun botol Homer yang terlihat, dan meskipun baunya busuk, itu bukan bau alkohol. Itu bau bunga kematian. Perjalanan yang seharusnya hanya memakan waktu 20 menit itu molor menjadi 1 jam penuh penderitaan teatrikal. Keringat dingin mulai bercucuran di dahi Abu Nawas, sebagian karena panas matahari, sebagian lagi karena menahan mual akibat bau badannya sendiri. Namun, gerbang istana kini sudah di depan mata. Gerbang raksasa dari kayu jati yang dilapisi tembaga itu dijaga oleh 4 pengawal bertubuh kekar. Tombak-tombak mereka berkilauan ditimpa cahaya matahari, berdiri tegak lurus, kontras sekali dengan postur Abu Nawas yang melengkung seperti huruf S. Melihat sosok aneh yang mendekat, dengan bau yang mulai tercium dari jarak 10 meter, para pengawal itu saling berpandangan. Kapten penjaga, seorang pria berkumis tebal bernama Jafar, bukan si wazir, melainkan prajurit bawahan, melangkah maju dengan tangan di gagang pedang. "Berhenti! Siapa kau? Dan demi Tuhan, bau apa yang kau bawa ke gerbang suci Baginda Raja ini?" Abu Nawas tidak berhenti. Ia justru mempercepat langkahnya, namun dengan pola yang semakin kacau. Ia menyerbu ke arah Jafar bukan dengan serangan, melainkan dengan rentangan tangan terbuka lebar, seolah Jafar adalah saudara yang hilang di medan perang. "Jafar, saudaraku dari ibu yang berbeda!" Abu Nawas meracau, suaranya bergetar. "Kenapa kau memakai baju besi di hari sepantas ini? Lihatlah burung-burung, mereka telanjang dan bahagia." Sebelum Jafar sempat menghindar, Abu Nawas sudah menubruk Jafar. Namun alih-alih memeluk Jafar, Abu Nawas terpeleset atau membiarkan dirinya terpeleset dan akhirnya memeluk tombak yang dipegang oleh pengawal di sebelah Jafar. Ia memeluk tombak tajam itu dengan penuh kasih sayang, menggosokkan pipinya yang kotor ke gagang kayu tombak itu. "Oh sayangku, cintaku," bisik Abu Nawas pada tombak itu, tidak mempedulikan mata tombak yang runcing di atas kepalanya. "Kami akhirnya bertemu. Jangan dengarkan mereka. Mereka hanya iri pada kelangsingan tubuhmu."
Pengawal yang memegang tombak itu membeku, bingung harus berbuat apa. Ia ingin mendorong orang gila ini, tetapi bau yang menguar dari tubuh Abu Nawas membuat perutnya mual seketika. "Lepaskan tombak itu, orang gila!" teriak Jafar sambil menutup hidung dengan kain lengan bajunya. "Kau menodai kewibawaan istana." Abu Nawas mendongak, matanya juling, satu melihat ke arah Jafar, satu lagi melihat ke arah gerbang. "Kewibawaan? Hah, kewibawaan itu hanya topeng, Jafar, sama seperti kumismu. Aku tahu itu sebenarnya adalah ulat bulu yang sedang tidur." Para pengawal lain berusaha menahan tawa, tetapi Jafar sudah habis sabarnya. "Cukup, tangkap dia, seret dia ke hadapan Baginda, biar Paduka yang memutuskan hukuman apa yang pantas untuk pemabuk yang berani mengacau di siang bolong ini." Dua pengawal maju dengan ragu-ragu. Mereka mencengkeram lengan Abu Nawas, berusaha meminimalkan kontak fisik agar bau busuk itu tidak menempel pada seragam mereka. Abu Nawas tidak melawan. Ia justru menjatuhkan seluruh berat badannya, membuat dirinya seperti karung beras basah yang sangat berat. Kakinya diseret di atas lantai marmer pelataran istana, menciptakan bunyi srek-srek yang menyedihkan. Sepanjang jalan menuju aula utama, Abu Nawas terus bernyanyi. Lagunya tidak memiliki nada yang jelas. Liriknya adalah campuran antara resep masakan dan keluhan tentang harga gandum. "Gandum naik, oh gandum turun, masukkan bawang ke dalam sumur. Raja duduk di singgasana, tapi celananya, oh celananya, di mana?" Nyanyian sumbang itu menggema di lorong-lorong istana yang tinggi, memantul di dinding-dinding batu, membangunkan rasa ingin tahu para pelayan dan pejabat istana yang lewat. Mereka menepi, menandang dengan ngeri bercampur heran pada sosok yang diseret itu. Abu Nawas di sela-sela aktingnya sempat mengedipkan sebelah mata pada seorang pelayan wanita yang membawa nampan buah, membuat wanita itu menjerit kecil dan menjatuhkan sebutir apel. Akhirnya pintu ganda raksasa menuju balai ruang utama terbuka lebar. Cahaya keemasan dari dalam ruangan menyilaukan mata. Di ujung sana, di atas singgasana yang megah, duduklah Raja Harun al-Rashid, didampingi oleh para menterinya yang berpakaian rapi dan harum. Para pengawal menyeret Abu Nawas masuk dan melepaskannya tepat di tengah karpet merah, beberapa meter di depan tangga singgasana. Abu Nawas terhuyung-huyung sesaat, kakinya menyilang, lalu ia jatuh duduk dengan posisi yang tidak sopan. Kaki selonjor ke depan, satu tangan menopang tubuh di belakang, kepala terkulai miring melihat lantai. Ia mengatur nafasnya yang memburu, jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Babak pertama, perjalanan menuju istana telah sukses besar. Ia telah berhasil meyakinkan pasar, jalanan, dan para pengawal bahwa ia telah kehilangan akal sehatnya. Kini tantangan sebenarnya dimulai. Ia harus meyakinkan orang paling pintar dan paling berkuasa di seluruh Baghdad tanpa melanggar satupun hukum syariat. Abu Nawas mengangkat kepalanya perlahan. Pandangannya sengaja ia buat kabur. Ia menyipitkan mata ke arah sosok Raja Harun al-Rashid yang tampak berwibawa di kejauhan. "Hei!" panggil Abu Nawas dengan suara lantang yang tidak sopan. Jari telunjuknya menunjuk goyah ke arah Raja Harun al-Rashid. "Hei, siapa yang menaruh dua matahari di dalam ruangan ini?" Keheningan melanda seluruh balai ruang. Para menteri menahan nafas. Bau busuk dari tubuh Abu Nawas mulai merambat naik menuju singgasana, membawa serta tantangan yang sesungguhnya. Sandiwara di hadapan raja baru saja dimulai. Pintu gerbang raksasa berbahan kayu jati yang dilapisi ukiran tembaga itu berderit berat saat didorong terbuka. Hembusan udara dingin dari dalam aula istana langsung menerpa wajah Abu Nawas, kontras dengan panas terik matahari Baghdad yang baru saja memanggang kulitnya di luar. Namun bagi Abu Nawas, perubahan suhu ini tidak membuatnya segar. Ia harus tetap pada perannya.
Ia membiarkan kakinya terseret di atas lantai marmer yang licin dan berkilau, seolah-olah tulang lututnya telah berubah menjadi jeli. Suara langkah kaki para pengawal yang menyeretnya bergema di dinding-dinding tinggi aula yang dihiasi kaligrafi emas. Gema itu terdengar menakutkan, seperti detak jam raksasa yang menghitung mundur nasib seseorang. "Jalan yang benar, pemabuk!" bentak salah satu pengawal, menyentakkan lengan Abu Nawas yang terkulai lemas. Abu Nawas merespons dengan gumaman tak jelas. Kepalanya terkulai ke samping hingga telinganya menempel pada bahu kanannya sendiri. Matanya yang sayu berkedip lambat, berusaha menangkap bayangan di depannya yang sengaja ia buat kabur. Di ujung sana, di atas singgasana yang ditinggikan 7 anak tangga berlapis permadani merah darah, duduklah Khalifah Harun al-Rashid. Sosoknya agung, memancarkan aura kekuasaan yang biasanya membuat siapapun menunduk gemetar. Namun hari ini, Abu Nawas tidak boleh menunduk. Ia harus menatap rajanya dengan keberanian bodoh seorang pemabuk. Para menteri dan pejabat istana berdiri berjejer di sisi kiri dan kanan, membentuk lorong manusia yang penuh dengan tatapan menghakimi. Abu Nawas bisa merasakan mata mereka menusuk-nusuk kulitnya. Ada aroma wangi gaharu yang kuat di ruangan itu. Namun aroma itu kini bertarung sengit dengan bau aneh yang menguar dari tubuh Abu Nawas. Campuran keringat, bunga melati yang terlalu menyengat, dan entah ramuan apa lagi yang ia pakai. Saat mereka tiba tepat di kaki tangga singgasana, pengawal melepaskan cengkramannya. Abu Nawas terhuyung ke depan, kakinya menyilang tak beraturan, dan ia nyaris mencium lantai marmer jika tidak segera menyeimbangkan diri dengan gerakan tangan yang konyol, seolah sedang menepis lalat imajiner. Tubuhnya terus bergoyang, oleng ke kiri, lalu ke kanan, seperti perahu kecil yang dihantam badai di tengah lautan lepas. "Abu Nawas!" Suara Harun al-Rashid terdengar berat dan menggema, memecah keheningan ruangan. Nada suaranya bukan nada persahabatan, melainkan nada seorang hakim yang siap menjatuhkan palu. "Kau tahu di mana kau berada?" Abu Nawas mendongak perlahan. Ia menyipitkan matanya, lalu melebarkannya, lalu menyipitkannya lagi. Ia memiringkan kepala ke kiri, lalu ke kanan, seolah sedang mencoba menyetel fokus lensa matanya yang rusak. Mulutnya sedikit terbuka, dan lidahnya menjulur sesaat untuk membasahi bibir yang kering. "Di mana?" Abu Nawas menjawab dengan suara serak dan bergetar, diselingi cegukan yang keras. Hamba rasa hamba ada di surga. Tapi kenapa malaikat penjaganya berkumis tebal seperti tukang jagal?" Beberapa menteri tersedak menahan napas. Suasana menegang. Raja Harun al-Rashid mengerutkan kening, jari-jarinya mengetuk sandaran tangan singgasana dengan ritme yang tidak sabar. "Jangan bermain-main denganku, Abu Nawas. Kau terlihat menyedihkan. Pakaianmu acak-acakan, sorbanmu hampir jatuh, dan kau berjalan seperti orang yang kehilangan tulang belakang," kata sang raja, matanya menelisik tajam. "Apakah kau mabuk? Apakah kau melanggar syariat di kotaku?" Abu Nawas tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti gelembung udara pecah di permukaan lumpur. Ia mengangkat telunjuknya yang gemetar, menuding ke arah singgasana, namun jarinya bergoyang-goyang tak tentu arah. "Mabuk? Siapa yang mabuk?" racau Abu Nawas. Langkahnya mundur selangkah karena kehilangan keseimbangan, lalu maju lagi 2 langkah. "Hamba tidak mabuk, hamba hanya bingung, sangat bingung, Paduka." "Bingung karena apa?" tanya raja, nadanya mulai meninggi. "Bingung karena..." Abu Nawas memicingkan matanya lagi, menatap wajah Harun al-Rashid dengan intensitas yang tidak sopan. Ia menggosok matanya dengan punggung tangan, lalu menggelengkan kepala kuat-kuat. "Ampun beribu ampun, tapi kenapa Baginda membawa saudara kembar Baginda ke sini? Tidak, bukan 1 kembaran. Ada 1, 2, 3, 4, 5, serunya dengan wajah takjub yang dibuat-buat. "Demi Tuhan semesta alam, Baginda Raja memiliki 5 wajah hari ini. 1 wajah sedang marah, 1 wajah sedang tersenyum sinis, 1 wajah terlihat mengantuk, dan yang 2 lagi sedang berputar-putar seperti gasing di sekeliling kepala Baginda yang tengah."
Keheningan di aula istana menjadi begitu senyap hingga suara napas Abu Nawas yang berat terdengar jelas. Para menteri saling berpandangan dengan cemas. Raja Harun al-Rashid memajukan tubuhnya, wajahnya merah padam menahan amarah bercampur keheranan. Kau melihat 5 wajahku, Abu Nawas? Itu tandanya matamu sudah dikuasai setan Khamr. Kau mabuk berat. Bukan Khamr, bantah Abu Nawas. Tubuhnya meliuk ke belakang seolah menghindari tamparan angin. Ia menyekau keringat di dahinya. Hamba melihat 5 wajah karena kewibawaan Baginda terlalu besar. Terlalu besar untuk satu wajah saja. Cahayanya memecah, perang seperti cermin retak. Kemudian, tatapan Abu Nawas turun dari wajah raja ke arah janggut lebat sang khalifah yang terawat rapi. Abu Nawas tersenyum lebar, senyum yang bodoh dan tanpa dosa. Ia melangkah maju sedikit lagi, mengabaikan tombak pengawal yang mulai terarah padanya. Dan lihatlah itu, gumam Abu Nawas sambil menunjuk dagu raja. Janggut yang indah, begitu lebat, begitu hitam, bergoyang-goyang saat Baginda bicara. Persis seperti janggut kambing jantan milik tetangga hamba yang suka menyeruduk pagar. Abu Nawas! Bentakan itu datang bukan dari raja, tapi dari Wazir Ja'far yang berdiri di samping singgasana. Wajah Ja'far pucat pasi. Menyamakan raja dengan kambing adalah penghinaan yang bisa berujung pada hukuman pancung saat itu juga. Namun, di balik kepanikan itu, ada beberapa menteri yang menunduk dalam-dalam, bahu mereka berguncang menahan tawa yang hampir meledak. Imaji sang khalifah yang agung disamakan dengan kambing penyeruduk pagar adalah komedi yang terlalu absurd untuk dilewatkan, seandainya situasi tidak sedang genting. Raja Harun al-Rashid tertegun sejenak. Matanya membelalak tak percaya. Namun melihat kondisi Abu Nawas yang tampak begitu teler, kemarahannya bercampur dengan rasa geli yang aneh. Ia menarik napas panjang, berusaha mengembalikan wibawanya. Kau berani menyamakanku dengan kambing, hai Abu Nawas? Suara raja rendah dan berbahaya, menggelegar seperti guntur di kejauhan. Pengawal, siapkan pedang. Abu Nawas yang seolah tidak menyadari ancaman kematian di depan matanya, malah menjatuhkan diri ke lantai. Bukan untuk bersujud tobat, tapi karena kakinya seolah menyerah menopang tubuh. Ia duduk bersila dengan posisi miring, satu tangan menopang tubuh di lantai agar tidak ambruk sepenuhnya. Ampun, Baginda yang mulia. Hamba tidak bicara tentang kambing sembarangan. Itu kambing istimewa, kambing yang pemimpin. Racau Abu Nawas, suaranya melantur. Tapi dengarlah hamba. Hamba bersumpah demi langit dan bumi, bibir hamba tidak menyentuh tetes anggur haram itu. Tidak ada arak, tidak ada tuak. Lalu, apa yang membuatmu seperti ini jika bukan Khamr? Desak Harun al-Rashid, kini berdiri dari singgasananya, menuruni satu anak tangga. Langkah kakinya berdentum keras. Indah sekali kata-katamu, Abu Nawas. Sangat puitis, sangat menyentuh. Tapi aku bukan anak kecil yang bisa kau tipu dengan syair murahan. Wajah raja mengeras kembali. Ia menatap Abu Nawas dengan tatapan menyelidiki yang seolah ingin menguliti kebohongan dari tubuh si cerdik itu. Mabuk cinta pada keadilan tidak membuat mulut seseorang bau bawang dan melati busuk, Abu Nawas. Mabuk cinta tidak membuat seseorang melihat kambing di wajah rajanya. Bentak Harun al-Rashid, suaranya memantul di dinding-dinding batu. Kau pikir aku bodoh? Kau hanya berakting. Kau menginginkan 1000 dinar itu dengan cara menipuku dengan kata-kata manis. Abu Nawas yang sedang menunduk menyembunyikan senyum tipis di sudut bibirnya. Umpannya dimakan. Raja menolak alasan puitisnya. Itu artinya raja menuntut bukti yang lebih fisik, lebih nyata. Dan itulah tepatnya yang diinginkan Abu Nawas. Dengan susah payah, Abu Nawas mencoba bangkit kembali. Ia bertumpu pada lututnya yang gemetar, lalu perlahan berdiri meski tubuhnya masih condong ke kiri, seolah ditarik gravitasi yang salah. Ia menatap raja dengan pandangan yang entah bagaimana terlihat terluka dan tersinggung. Baginda tidak percaya? Tanya Abu Nawas lirih, matanya berkaca-kaca, hasil dari menahan kedipan terlalu lama. Baginda menuduh ini akting, padahal jiwa hamba sedang melayang-layang di langit ketujuh karena ekstasi keadilan.
"Aku tidak percaya sepatah kata pun," tegas raja. "Jika kau tidak bisa membuktikan bahwa mabukmu ini asli tanpa meminum khamr, maka kepalamu akan gundul hari ini dan kau akan diarak keliling pasar sebagai penipu." Kalau begitu, Abu Nawas menarik napas dalam seolah mengumpulkan sisa-sisa kesadarannya yang tercecer. Hamba harus menunjukkan pada Baginda hakikat mabuk yang sesungguhnya. Mabuk yang bukan dari anggur, bukan pula sekedar syair. Tangan Abu Nawas perlahan meraba ke belakang jubahnya yang longgar dan kumal. Gerakannya lambat dan mencurigakan, membuat para pengawal kembali siaga. Tangan mereka mencengkeram pedang lebih erat. Raja Harun al-Rashid menyipit mata, waspada terhadap trik apa lagi yang akan dikeluarkan oleh abdi istananya yang paling licin ini. Abu Nawas tidak sedang mengambil senjata, melainkan sesuatu yang akan memutarbalikkan logika seluruh isi istana. Harun al-Rashid mendengus kasar. Kibasan tangan kanannya memotong udara seolah ingin mengusir lalat yang mengganggu. Penolakan raja terhadap alasan mabuk cinta barusan terdengar seperti vonis mati yang tertunda. Di sisi kiri singgasana, Wazir Ja'far tersenyum miring. Matanya berkilat penuh kemenangan, yakin bahwa leher Abu Nawas sebentar lagi akan berkenalan dengan pisau cukur istana, atau lebih buruk, algojo. Namun Abu Nawas belum tamat. Justru di balik kelopak matanya yang separuh terpejam dan bibirnya yang berkedut-kedut jenaka, sebuah rencana cadangan mulai digelar. Ia merogoh ke dalam jubahnya yang longgar dan kusam. Gerakannya lambat, penuh keraguan yang dibuat-buat, seolah tangannya tersangkut di dimensi lain. Jika cinta tak cukup memabukkan bagi Paduka, gumamnya dengan suara serak yang ditarik panjang, maka izinkan hamba memanggil keseimbangan semesta. Dari balik kain kumal itu, ia mengeluarkan sebuah benda yang membuat alis sang raja bertaut bingung. Itu bukan botol arak, bukan pula gelas kristal, melainkan sebuah gasing kayu raksasa. Gasing itu tua, terbuat dari kayu jati yang telah dipoles licin oleh waktu, dengan ujung besi yang tumpul. Tanpa peringatan, Abu Nawas membungkuk, melilitkan tali rami pada gasing itu dengan gerakan jari yang gemetar, namun anehnya presisi. Sret! Ia melempar gasing itu ke lantai marmer. Benda itu berputar ligat, mendesing halus, menciptakan gema rendah yang memantul di dinding-dinding istana yang tinggi. "Lihat Paduka, lihat!" seru Abu Nawas. Suaranya tiba-tiba meninggi, histeris. Ia menunjuk gasing itu seolah-olah itu adalah wahyu yang turun dari langit. "Bumi berputar, bulan berputar, matahari berputar. Mengapa otak manusia harus diam?" Dan detik berikutnya, Abu Nawas melakukan hal yang tak terduga. Ia mulai berputar. Ia memutar tubuhnya sendiri, meniru gerakan gasing kayu di kakinya. Awalnya pelan, lalu makin cepat. Jubah kusamnya mengembang seperti payung raksasa yang hendak lepas landas. Ia berputar mengelilingi gasing itu, menciptakan orbit manusia yang kacau. "Dunia ini pusing, Paduka!" teriaknya di sela-sela putaran. Nafasnya memburu. "Hamba tidak minum anggur, hamba meminum gaya sentrifugal. Hamba mabuk oleh rotasi bumi yang tak pernah berhenti. Tolong, hentikan bumi ini, hamba ingin turun." Wajah para menteri memucat, antara ngeri dan takjub melihat keseimbangan Abu Nawas yang mulai goyah secara alami. Ia bukan lagi berakting sempoyongan, ia benar-benar pusing. Cairan di telinga tengahnya bergolak hebat, membuat pandangannya terhadap singgasana raja pecah menjadi 1000 bayangan yang menari. "Gubrak!" Abu Nawas sengaja menubrukkan bahunya ke tiang penyangga obor, tapi ia bangkit lagi sambil tertawa cekikikan. Matanya kini benar-benar juling, satu menatap lantai, satu menatap langit-langit berukir emas. "Ah, Paduka!" ceracaunya sambil terhuyung ke depan, menahan muntah yang tertahan di kerongkongan. Ilmu itu memabukkan. Hamba butuh ilmu." Dengan langkah menyeret, ia menyambar sebuah gulungan naskah kosong yang entah sejak kapan ia siapkan di saku lainnya. Ia membuka gulungan itu terbalik, mendekatkannya ke hidung, lalu membacanya dengan kecepatan yang tak manusiawi. Ontologi, epistemologi, aksiologi, sosiologi, biologi, nasi uduk, kosmologi. Ia meracau cepat, mulutnya berbusa-busa, kepalanya menggeleng-geleng cepat seolah sedang kesetrum.
Otak hamba konslet Paduka, terlalu banyak data. Filsafat ini, Aristoteles sedang berdansa dengan Plato di jidat hamba. Ia memukul-mukul kepalanya sendiri dengan gulungan kertas itu. Ini mabuk ilmu Paduka, lebih berat dari tuak manapun. Otak hamba berasap, hamba bisa melihat rumus matematika beterbangan seperti nyamuk. Raja Harun al-Rasyid yang sedari tadi menahan amarah, kini mulai menggigit bibir bawahnya. Bukan karena marah, tapi menahan tertawa yang mulai menggelitiki perut. Akting itu terlalu total. Abu Nawas terlihat seperti orang yang saraf otaknya benar-benar putus. Namun Wazir Ja'far tidak mau menyerah begitu saja. Ia melangkah maju, wajahnya masam. Di tangannya ia menggenggam sebuah botol kecil berwarna gelap. Ia membisikkan sesuatu pada penjaga, lalu melangkah mendekati Abu Nawas yang sedang sibuk berdebat dengan bayangannya sendiri di lantai. Jika kau benar-benar mabuk, wahai Abu Nawas, maka indramu pasti tumpul. Orang mabuk tidak bisa membedakan aroma bunga dan kotoran. Wazir Ja'far membuka sumbat botol itu. Seketika bau busuk yang tajam menyebar di udara. Itu adalah campuran cuka kayu yang paling asam diaduk dengan terasi udang yang sudah membusuk selama seminggu. Baunya begitu menyengat, hingga beberapa pengawal di belakang Wazir Ja'far harus menutup hidung mereka agar tidak muntah. Dengan seringai jahat, Wazir Ja'far menyodorkan botol itu tepat di bawah hidung Abu Nawas. Harapannya sederhana, refleks manusia normal akan membuat Abu Nawas tersentak mundur, batuk, atau setidaknya mengernyit jijik. Jika ia bereaksi normal, maka terbukti ia tidak mabuk. Abu Nawas menghentikan gerakannya, hidungnya kembang kempis. Ia menghirup sekali, dua kali, dalam-dalam. Seluruh aula menahan napas. Raja condong ke depan. Alih-alih muntah, senyum lebar yang terlihat sangat telen merekah di wajah Abu Nawas. Matanya berbinar sayu, seolah baru saja mencium aroma kasturi dari surga. "Duhai Gusti," bisiknya dengan nada ekstase. Tangannya bergemetar meraih botol itu, namun Ja'far menariknya kembali. "Wangi apakah ini? Apakah bidadari baru saja lewat dan menjatuhkan selendangnya?" Ia menatap Ja'far dengan pandangan penuh kasih sayang yang mengerikan. "Oh, tuanku Wazir, ternyata kau menyimpan wangi surga di saku bajumu." Tanpa peringatan, Abu Nawas menerjang maju dan memeluk Ja'far erat-erat. Ia membenamkan wajahnya ke leher sang wazir yang kaku karena terkejut. "Baumu harum sekali, saudaraku, seperti kebun mawar di tengah tempat pembuangan sampah. Maksudku di tengah Taman Firdaus." Abu Nawas meracau sambil menepuk-nepuk punggung Ja'far dengan keras, membuat wazir yang sombong itu terhuyung dan berusaha melepaskan diri dengan wajah jijik dan panik. "Lepaskan, lepaskan aku orang gila," teriak Ja'far, mendorong Abu Nawas hingga terpelanting mundur. Tawa Raja Harun al-Rasyid akhirnya pecah. Ia terbahak-bahak hingga bahunya berguncang. Suara tawanya menggema memenuhi ruangan, menulari para pengawal yang sejak tadi mati-matian menjaga sikap. Pemandangan Wazir Ja'far yang angkuh dipeluk oleh Abu Nawas yang mabuk terasi adalah komedi yang tak ternilai harganya. Abu Nawas yang terdorong mundur tidak jatuh. Ia justru memanfaatkan momentum itu untuk berdansa gontai menuju sebuah pilar marmer besar di tengah ruangan. Ia menabrak pilar itu dengan lembut, lalu menyandarkan pipinya pada permukaan batu yang dingin. Tatapannya berubah sendu, melankolis, seperti seorang pemabuk yang meratapi nasib di ujung malam. "Hanya kau," bisiknya pada tiang batu itu. Jarinya membelai ukiran marmer dengan gerakan lambat. "Kau dingin sekali sayangku. Apakah hatimu membeku karena menunggu raja memberikan hadiahnya?" Ia berbicara pada tiang itu seolah sedang merayu kekasihnya, lalu menempelkan telinganya ke batu. "Apa? Kau bilang raja itu dermawan? Kau memang penjilat yang baik, tiang marmer." Gelak tawa di aula semakin menjadi-jadi. Bahkan para dayang yang mengintip dari balik tirai tak kuasa menahan kikik geli mereka. Abu Nawas telah mengubah interogasi tegang itu menjadi panggung teater paling absurd di seluruh Baghdad. Raja Harun al-Rasyid menyeka air mata di sudut matanya akibat terlalu banyak tertawa. Namun sebagai pemimpin yang adil, dia tetap membutuhkan verifikasi prosedural. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar tawa mereda.
Cukup, cukup. Raja mengatur napasnya. Panggil tabib istana sekarang juga. Periksa dia. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya mengalir di darah orang gila ini. Seorang tabib tua dengan jubah putih bersih maju tergopoh-gopoh. Ia membawa tas kulit berisi peralatan medis. Dengan ragu, ia mendekati Abu Nawas yang masih asyik berbisik-bisik mesra dengan tiang marmer. "Maaf, Tuan Abu," ucap tabib itu sopan namun tegas. "Buka mulutmu." Abu Nawas menurut, membuka mulutnya lebar-lebar sambil memutar bola mata ke atas. Tabib itu mendekatkan hidungnya, mengendus napas Abu Nawas dengan teliti. Ia juga memeriksa denyut nadi di pergelangan tangan sang sufi, lalu menyingkap kelopak matanya. Suasana kembali hening, menunggu vonis. Apakah ada jejak alkohol? Apakah ada sisa tuak? Tabib itu mendegakkan tubuh, lalu berbalik menghadap raja. Wajahnya tampak bingung, namun penuh kepastian. "Ampun beribu-ribu ampun, Paduka," lapor tabib itu dengan suara lantang. "Hamba telah memeriksa napasnya, darahnya, dan matanya." "Dan?" desak raja. "Apakah dia minum Hammer?" Tabib itu menggeleng. "Sama sekali tidak, Paduka. Tidak ada setetes pun aroma alkohol atau zat memabukkan lainnya." "Lalu apa yang kau temukan?" "Hanya aroma melati yang sangat kuat, Paduka. Dan sepertinya ada sedikit aroma bawang goreng sisa sarapan tadi pagi. Detak jantungnya memang cepat, tapi itu lebih karena aktivitas fisik berputar-putar tadi. Secara medis, dia bersih. Dia sadar 100%. Meski..." Tabib itu melirik Abu Nawas yang sekarang masih asyik mengajak tiang marmer itu berdansa waltz. Perilakunya menunjukkan kerusakan logika yang parah. Mendengar laporan itu, Raja Harun al-Rashid terdiam sejenak, menatap sosok Abu Nawas. Ia melihat seorang pria yang berkeringat, napasnya tersengal-sengal dan tingkahnya tak karuan, namun jiwanya suci dari larangan agama. Abu Nawas telah berhasil menipu indera semua orang, memanipulasi persepsi realitas hanya dengan sugesti, gasingan kayu, dan keberanian yang nyaris gila. Abu Nawas perlahan melepaskan pelukannya dari tiang marmer. Ia berbalik menghadap raja. Tubuhnya masih sedikit bergoyang ke kiri dan ke kanan, mempertahankan karakter mabuknya hingga detik terakhir keputusan dijatuhkan. Di dalam hatinya, ia tahu babak pembuktian fisik telah usai. Kini tinggal menunggu apakah raja akan mengakui seni tingkat tinggi ini atau gengsi kekuasaan akan mengambil alih. Ruang balairung istana yang megah itu mendadak hening, menyisakan gema suara sang tabib yang baru saja memvonis kesucian napas Abu Nawas. Aroma bawang goreng dan melati yang sebelumnya memenuhi udara perlahan mulai terasa wajar, seolah menyatu dengan kemewahan marmer dan tirai sutra. Raja Harun al-Rashid masih terpaku di singgasananya. Matanya membelalak tak percaya, menatap sosok Abu Nawas yang kini berdiri tegak di tengah ruangan. Transisi itu terjadi begitu halus namun mengejutkan. Abu Nawas yang detik sebelumnya tampak seperti orang gila yang berbicara dengan tiang marmer dan berputar selaras dengan poros bumi, tiba-tiba menarik napas panjang. Bahunya yang tadi miring dan langkahnya yang sempoyongan kini kokoh kembali. Ia merapikan serbannya yang sedikit miring dengan gerakan tangan yang tenang dan bermartabat, seolah-olah roh pemabuk itu baru saja meninggalkan tubuhnya dan terbang keluar jendela istana. Tidak ada lagi mata juling atau lidah yang keluh. Abu Nawas menatap tajam ke arah raja, sebuah tatapan yang penuh dengan kecerdasan yang menyala-nyala, bukan kekosongan akibat alkohol. "Ampun beribu ampun, Paduka yang mulia." Suara Abu Nawas terdengar jernih, memecah kebisuan yang mencekam. Vokalnya bulat, intonasinya terukur, tanpa sedikit pun sisa cadel yang tadi ia pamerkan. "Hamba mohon izin untuk kembali ke alam sadar." Raja Harun al-Rashid mengerjapkan mata, lalu perlahan senyum kekaguman mulai merekah di wajahnya yang berwibawa. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, rasa penasaran membakar benaknya. "Abu Nawas," panggil raja dengan nada yang berat namun hangat, "engkau benar-benar mempermainkan akal sehat kami semua. Tabib bilang tak setetes pun khamar menyentuh bibirmu, namun tingkahmu melampaui pemabuk terburuk di kedai tuak pinggiran Baghdad. Jelaskan padaku, wahai Abu Nawas, ilmu sihir apa yang kau pakai, atau jin mana yang kau undang merasukimu?"
Abu Nawas tersenyum simpul, sebuah senyuman penuh makna yang membuat Menteri Ja'far di sudut ruangan merasa tidak nyaman. Ja'far masih mengusap hidungnya yang trauma akibat aroma surga palsu tadi. Wajahnya masam melihat kegagalannya menjebak sang sufi cerdik. "Bukan sihir, bukan pula jin, Paduka," jawab Abu Nawas sambil melangkah perlahan mendekati tangga singgasana, namun tetap menjaga jarak sopan. "Yang Paduka saksikan tadi adalah hakikat dari mabuk tanpa dosa." "Mabuk tanpa dosa?" ulang Raja, keningnya berkerut tertarik. "Benar, Paduka." Abu Nawas mulai melancarkan retorikanya, tangannya bergerak anggun di udara seolah sedang melukis kata-kata. "Hamba memabukkan diri hamba dengan rasa syukur, Paduka. Ketika hamba berputar tadi, hamba tidak sekedar berputar. Hamba membayangkan betapa dahsyatnya tawaf alam semesta ini, bagaimana bumi berputar, bulan mengelilingi bumi, dan darah di tubuh kita beredar tanpa henti atas perintah Tuhan. Memikirkan kebesaran itu, sungguh, Paduka, rasanya membuat kepala pening karena takjub. Itu adalah mabuk spiritual. Pusing yang nikmat karena akal manusia yang terbatas mencoba memahami kebesaran Tuhan yang tak terbatas." Raja Harun al-Rashid terdiam, meresapi kedalaman kata-kata itu. Suasana balairung berubah menjadi seperti majelis ilmu. "Lalu," sambung Abu Nawas, kali ini matanya melirik jenaka ke arah Menteri Ja'far. "Tentang bicara dengan tiang dan tertawa tanpa sebab, itu adalah manifestasi dari mabuk akan keindahan dunia dan keadilan, Paduka. Hamba saking bahagianya melihat kemakmuran Baghdad, melihat marmer istana yang kokoh sebagai simbol kekuatan negara, hamba menjadi mabuk kepayang. Hamba merasa begitu ringan, begitu gembira, hingga kewarasan hamba tumpah ruah menjadi tawa." Abu Nawas kemudian memasang wajah serius yang dibuat-buat namun mengandung sindiran tajam. "Dan ketahuilah, Paduka, mabuk jenis ini jauh lebih aman daripada jenis mabuk yang sering melanda para pejabat istana." Raja mengangkat alisnya. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Ada pejabatku yang pemabuk?" "Oh, tentu bukan mabuk khamr, Paduka," sahut Abu Nawas cepat, "namun mabuk yang tidak berbau, tidak terlihat oleh tabib, tapi sangat mematikan. Mabuk kekuasaan, mabuk harta, dan mabuk pujian. Mereka yang terkena mabuk ini seringkali berjalan tegak, bicaranya lancar, tapi sejatinya akal sehat dan nuraninya sedang sempoyongan. Mereka menabrak aturan, memeluk keserakahan seperti hamba memeluk Ja'far tadi, dan bicaranya ngawur meski terdengar bijak." Hening. Keheningan kali ini berbeda. Jika tadi hening karena tegang, kini hening karena tersindir. Beberapa punggawa istana tampak gelisah di tempat duduk mereka, membetulkan posisi jubah dengan canggung. Menteri Ja'far wajahnya merah padam, bukan karena marah, tapi karena malu yang menohok tepat di ulu hati. Sindiran itu begitu halus namun setajam pedang Damaskus. Raja Harun al-Rashid yang dikenal memiliki kebijaksanaan tinggi, menangkap esensi sindiran itu dengan sempurna. Ia memandang wajah-wajah para menterinya, lalu kembali menatap Abu Nawas. Sedetik kemudian, tawa raja meledak. "Hahaha, luar biasa Abu Nawas." Tawa Raja Harun menggema, memantul di dinding-dinding tinggi istana, meruntuhkan ketegangan yang ada. Ia menepuk lengan kursi singgasananya dengan penuh semangat. "Aku, Harun al-Rashid, dengan ini mengakui kekalahanku. Engkau telah membuktikan bahwa seseorang bisa kehilangan keseimbangan fisik karena beratnya rasa syukur dan dalamnya pemikiran, tanpa setetes pun air haram membasahi tenggorokan." Raja menoleh kepada bendahara istana yang berdiri di samping tirai beludru. "Bendahara, bawa kemari hadiah yang dijanjikan, 1000 dinar emas untuk si cerdik yang paling gila di Baghdad ini, dan tambahkan 1 set jubah sutra terbaik dari koleksi pribadiku, karena jubahnya yang sekarang pasti sudah bau bawang dan keringat." Ruangan itu pun riuh dengan tepuk tangan. Bahkan Ja'far, dengan enggan dan senyum terpaksa, ikut bertepuk tangan pelan. Bendahara maju membawa nampan perak, di atasnya terletak kantong beludru gemuk yang berdenting merdu, suara musik terindah bagi telinga Abu Nawas, dan tumpukan kain sutra berwarna biru laut dengan sulaman benang emas. Abu Nawas menerima hadiah itu dengan tangan gemetar. Kali ini gemetar karena bahagia, bukan akting. Berat kantong emas itu terasa nyata di telapak tangannya, sebuah beban yang manis. "Terima kasih, Paduka. Semoga Allah senantiasa menjauhkan Paduka dari segala jenis mabuk yang merugikan rakyat, dan mengekalkan mabuk cinta Paduka kepada keadilan." Doa Abu Nawas tulus.
Amin, jawab raja tersenyum. Sekarang pulanglah Abu Nawas, sebelum kau benar-benar membuatku pusing dengan ocehanmu yang lain. Dengan membungkuk hormat sedalam-dalamnya, Abu Nawas memutar tubuhnya. Ia berjalan keluar dari balairung istana. Langkahnya ringan seolah ia sedang berjalan di atas awan. Pintu gerbang istana yang raksasa terbuka, dan udara sore kota Baghdad yang hangat menyambutnya. Langit di luar mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan. Hiruk-pikuk pasar dan jalanan kota terasa sangat kontras dengan keheningan dingin istana. Abu Nawas memeluk kantong emasnya erat-erat di balik jubah barunya. Ia tidak sabar melihat wajah istrinya. Bayangan pisau cukur tukang pangkas istana yang sempat menghantuinya kini sirna, berganti dengan bayangan gulai kambing lezat yang bisa ia beli malam ini. Namun, di sebuah persimpangan jalan sempit menuju rumahnya, langkah Abu Nawas terhenti. Di sudut gang yang remang-remang, seorang pria tua berpakaian lusuh sedang duduk bersandar pada dinding tanah liat. Di tangannya tergenggam botol tanah liat yang sudah hampir kosong. Pria itu menyanyi-nyanyi tidak jelas, matanya merah dan berkabut. Sesekali ia tertawa, lalu menangis seseduh-seduh. Bau menyengat dari tuak kurma yang murah menguar dari tubuhnya. Itu adalah pemabuk sungguhan. Abu Nawas memandanginya sejenak. Ada rasa iba, namun juga ada geli di hatinya, mengingat apa yang baru saja ia lakukan di istana. Si pemabuk mendongak, matanya yang tidak fokus mencoba mengenali sosok berjubah mewah di depannya. "Hei, Tuan!" racau si pemabuk dengan lidah keluh. "Dunia ini berputar, kau lihat, semuanya bergoyang." Abu Nawas tersenyum lebar. Ia jongkok di hadapan pria itu, menjaga jarak agar jubah sutra barunya tidak terkena cipratan tuak. "Wahai saudaraku," kata Abu Nawas lembut, menepuk bahu pria itu. "Dunia memang berputar, tapi bukan karena air kencing setan yang kau minum itu." Si pemabuk mengerutkan kening, bingung. "Siapa kau?" "Aku adalah orang yang baru saja mabuk lebih parah darimu, tapi aku dibayar 1000 dinar, sedangkan kau malah membayar untuk menjadi bodoh dan miskin," bisik Abu Nawas jenaka. Ia kemudian merogoh saku jubahnya, mengambil 1 keping dinar emas dan meletakkannya di telapak tangan si pemabuk yang kotor. "Ini, ambillah, tapi dengarkan nasihatku, jangan pakai uang ini untuk membeli tuak lagi. Belilah roti dan daging. Ketahuilah kawan, mabuk pakai otak itu bisa kaya, tapi mabuk membuang otak sepertimu hanya bikin sengsara. Pulanglah, mandilah, dan cobalah mabuk dengan zikir, rasanya lebih nendang." Tanpa menunggu jawaban dari si pemabuk yang masih bengong menatap kepingan emas berkilau di tangannya, Abu Nawas bangkit dan melanjutkan perjalanannya. Ia bersiul kecil, melodi kemenangan yang selaras dengan bunyi gemerincing ribuan dinar di pinggangnya. Ketika ia sampai di depan pintu rumahnya yang sederhana, pintu itu langsung terbuka lebar, bahkan sebelum ia sempat mengetuk. Istrinya berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat pasi, matanya menyapu kepala Abu Nawas dengan panik. "Suamiku," seru sang istri bergetar. "Rambutmu, mana rambutmu? Apakah kau digunduli? Apakah kau gagal?" Abu Nawas tertawa renyah. Ia membuka serbannya, memperlihatkan rambutnya yang masih utuh, meski sedikit berantakan karena aksi berputarnya tadi. "Masih utuh, wahai istriku. Tidak sehelai pun diambil oleh paduka raja," jawabnya bangga. "Alhamdulillah," seru istrinya lega, hampir menangis. "Aku sudah menyiapkan topi rajut di dalam kalau kau pulang dengan kepala pelontos seperti semangka. Lalu, bagaimana dengan taruhannya?" Dengan gerakan dramatis layaknya pesulap, Abu Nawas mengangkat kantong beludru berat itu dan menjatuhkannya di atas meja kayu di ruang tamu. Brak, kling. Bunyi benturan logam mulia yang berat itu membuat mata istrinya terbelalak, hampir keluar dari kelopaknya. 1000 dinar emas, lunas, kata Abu Nawas sambil menghempaskan tubuhnya ke kursi rotan yang berderit, dan 1 set jubah sutra yang jujur saja terlalu bagus untuk dipakai tidur. Istrinya segera menghambur memeluk kantong itu, lalu menatap suaminya dengan penuh kasih sayang dan pengaguman. "Kamu memang gila, Abu Nawas, tapi kegilaanmu lah yang membuat dapur kita tetap mengebul." Abu Nawas memejamkan matanya, menikmati sandalan kursi yang terasa jauh lebih nyaman daripada tahta raja sekalipun.
Lelah fisik akibat berputar dan lelah mental akibat bersilat lidah kini mulai menyerangnya. Namun itu adalah kelelahan yang manis. "Ah, istriku," gumam Abu Nawas pelan, senyum tak lepas dari bibirnya. "Siapkanlah air hangat." Ternyata menjadi pemabuk yang paling alim di dunia itu sangat melelahkan. "Aku butuh istirahat sebelum besok orang-orang sekota Baghdad minta diajari cara mabuk yang menghasilkan emas." Malam itu, di rumah kecil yang hangat itu, Abu Nawas tidur dengan nyenyak, mabuk dalam mimpi-mimpi indah. Sementara di luar sana, bulan bersinar terang, seolah ikut tersenyum melihat kecerdikan hamba Tuhan yang satu ini.